Luar biasa ya Kak Dula. Sampai dari pedalaman, Iya. pedalaman Nunukan ya. Iya. Dari Sembakung ke Nunukan aja sudah jutaan biaya sebenarnya keluar kan. Puluhan. Dari kenunukannya Oh, sudah iya. jutaannya. Iya. Sampai sini puluhan juta Kak ya. Belasan. Untuk jadi relawan. Saya dengan dia belasan. Cuman Belasan. ya itulah kepuasan, cuma mau bilang kami dari daerah, kami dari pelosok Nunukan bisa hadir Juga di- mau mengabdi. iya, Nah, bisa muncul di Kalau tingkat dibilang nasional. kami dari ada dari Papua. Kami mau Oh, katakan lebih ya. Lebih Itu lagi. lebih besar biaya yang mereka keluar. Mereka datang dari Papua. Namanya siapa Kak? Saban Tiara. Dari Dari Warda Kaltara ya. Warda Kaltara, Kuarcap Nunukan. Kemarin sempat jadi relawan ya Kak di Iya. JST ya. Bidang apa kemarin? Bidang Tepram. Tekpramnya. Keterampilan. Kegiatan khususnya apa? Kegiatan khususnya itu kemarin saya lolos sebagai instruktur di kegiatan batik. Nah, di Batik. Tepram itu khusus ada beberapa kegiatan, ada 24. Ada banyak ya? bidang. Ada 24. 24 bidang kegiatannya dibagi 8 zona. Zona tangguh, zona terampil, zona kegiatan, zona. Pokoknya ada 8 zona di Tepram itu. Setiap zona berisi 3 kegiatan. Antara lain 1 daur ulang sampah, memanah, lempar pisau, ketapel, meniti, merayap, ulas, ikan hias. Pokoknya secara total itu dari 8 zona itu ada 24 kegiatan. Nah, di 8 zona itu semua diisi oleh ada 1 orang yang bertindak selaku instruktur. Nah, instruktur ini adalah juga panitia masuk ke dalam JST. Jadi tugas utamanya tuh apa? Dia membantu panitia Iya, membantu panitia. untuk di kegiatan teknisnya Iya, itu ya. untuk membantu panitia inti ya, untuk di kegiatan ini, di suksesnya kegiatan ini. Tetapi jangan salah bahwa JST itu sangat memberikan peran yang sangat luar biasa. Nah, saya kembali dulu Kak Tiara. Kak Tiara ini kan pelatih kan gitu kan? Iya, berarti. Kenapa bisa tertarik jadi relawan begitu? Apalagi levelnya sudah pelatih nih. Kalau kita bicara tentang pelatih, apalagi kalau kita mohon maaf nih ya Kak, saya merasa sih belum ada apa-apanya. Nah, saya melihat di Jamnas ini dengan adanya tawaran menjadi JST, saya justru melihat ilmunya. Jadi apa yang Kak Tiara bayangkan waktu ini ada edaran Warnas nih JST? Yang Kak Tiara bayangkan apa nih ketika bergabung di situ? Saya bayangkan itu karena ketika saya anukan dulu ya Kak, ketika kita mendaftar JST pertama kali itu setelah dikirim linknya, itu ketika kita sudah masuk ke dalam itu kita langsung ada dapat email selamat. Itu belum ada kata pengumuman bahwa kita lulus ya Kak, tetapi baru ucapan selamat, kakak masuk sudah ke link JST. Untuk selanjutnya silakan nunggu apakah kakak bisa tergabung di tim JST. Nah, saya melihat pertama kali itu bahwa kalau diterima, alhamdulillah. Kalau enggak ya mungkin itu bukan rezeki saya. Tetapi saya terus terang itu besar harapan saya untuk bisa masuk ke JST, karena saya melihat begini, bahwa ini adalah kegiatan Jambore Nasional ini banyak kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat yang bisa kita terapkan. Terus dan saya yakin bahwa orang-orang JST itu adalah orang-orang pilihan. Kak, di Indonesia kelihatannya baru ada ya seperti ini ya? Ya, ini karena ini memang baru pertama kali diterapkan. Jadi ini adalah kegiatan hampir sama dengan Jambore dunia. Oh, kalau di tingkat dunia sudah Iya, banyak level begini orang. Jambore dunia sudah ini. Kak, itu kalau informasi kemarin ada berapa banyak yang daftar dan berapa yang diterima? Wih, banyak. Sampai ribuan ya? Ribuan. Yang diterima? Dan hanya sekitar 400-an. Berarti memang orang-orang pilihan gitu ya? Nah, jadi di JST itu apalagi yang berlaku sebagai instruktur khususnya itu dari berbagai kalangan. Ketika saya bertemu dengan orang-orang di Tepram, berisi akademisi, pejabat, kepala sekolah dari lingkungan, dan tidak ada yang merasa bahwa saya pelatih, saya siapa, enggak. Oh, jadi di dalam itu banyak bukan orang-orang biasa ya? Banyak.
Sangat. Kalau saya pribadi nih, saya nggak pernah membawa saya pelatih, enggak. Karena mereka nanya, kakak puasanya di bidang apa? Kayak Itu aja pertanyaan di situ Itu. ya, enggak ditanya. Kakak di bidang apa? Oh saya di sini, seni ini. Saya kebetulan kan Jadi pertanyaannya bukan sudah KPL, KPD, enggak ada Menguasai pertanyaan. apa Oh, ya? enggak ada. Enggak ada. Mereka enggak nanya, kakak pelatih ya, kakak pembina, enggak. Intinya Kalau dari Kaltara berapa kemarin Kak yang lolos yang JST? kebetulan saya hanya berdua. Berdua. Yang saya tahu ya, kami Berdua. berdua. Nah, namanya Kapdula 1, Kapdula ditempatkan di wisata edukasi. Saya di Tepram sebagai instruktur dan itu saya merasa excited banget karena saya bertemu dengan orang yang sangat luar biasa ilmunya. Bahkan ada di tempat saya yang lempar pisau, namanya Kak Nur itu. Ya. Dia sudah punya sertifikat, itu sudah masuk di level tingkat dunia untuk melempar pisau. Jadi memang orang punya pengalaman Ya. besar semua di situ Iya, ya, pengalaman yang mereka banyak. sudah keanggotaannya sudah level dunia. Sampai beliau itu Kak Nur itu untuk lempar pisau kami bisa adu dengan yang ahli dalam senjata tuh dengan jarak 10 meter bisa. Luar biasa, dan itu yang mau mempelajari itu walaupun tidak sesingkat itu harus kita pelajari. Jadi setiap bidang di zona Tepram itu kayaknya saya ini ada apa-apanya karena semua orang menguasai bidangnya masing-masing. Sama berarti dengan Kak Tiara ya, mereka yang sebenarnya sudah punya pengalaman sampai mendunia itu cuman pingin berbagi aja sebenarnya di dalam iya, situ ya. Iya, nggak ada yang namanya enggak. Tidak, mereka tidak memperhitungkan dari mana. Bahkan begini, semua membawa alatnya masing-masing. Intinya ketika kita masuk di situ, ngomongnya begini, membahagiakan anak bangsa. Itu saja misi mereka. Jadi interaksinya Kak Tiara di dalam tuh gimana dengan orang-orang yang kan pasti ini orang pengalamannya banyak gitu kan, orang-orang hebat. Nah Kak Tiara sendiri dengan mereka gimana? Alhamdulillah Interaksi dan kan, komunikasinya. mereka loh profil apa semua tidak menjaga jarak juga. tidak ada. Jadi apa yang kita anukan sama-sama. Jadi kita saling berbagi ilmu, Kak. Kalau kayak gini. Jadi kalau gini, oh ini misalnya kayak gini. Saya punya alat gini, Kak. Ini anunya. Oh, kalau standarnya dunia seperti ini, standarnya Jambore ini seperti ini, begitu. Jadi oh iya ya, kita bisa terapkan di gudang kita masing-masing. Jadi tidak lagi ada berbicara, saya pelatih, saya dari berapa banyak kita. Bukan lagi Jambore nasional yang mereka ikuti, tetapi Jambore dunia. Kayak kemarin ketika berada di sana pulang, ayo Kak Tiara, ikut lagi kita JST di Jambore dunia. Mereka sudah merancang itu. Kak, ini jadi relawan kan sebenarnya tidak apa, kalau hitungan profit kan tidak ada dapat apa-apa. Malah yang saya dengar informasinya semua pembiayaan dari dari kita. Nah, itu apa sih yang memotivasi kok sampai mau keluar dana pribadi untuk kegiatan? Gak ada, pokoknya mau cari betul-betul betul mengabdi dengan ikhlas ya, mengabdi dengan ikhlas bakti bina bangsa. Jadi benar-benar enggak dapat apa-apa selain mau berbagi aja. Gak ada. Ya yang lain-lain cuma dapat nemtek kayak gitu aja paling. Itu aja. Syukur Fasilitas saja. dari panitia juga paling cuman konsumsi tempat tinggal Iya, gitu aja. itu. Selebihnya tapi Ya, ternyata isinya. ada ribuan orang yang mau ya Kak. Iya, ribuan. Bahkan di hari keberapa itu masih banyak yang mau datang. Tapi sudah tidak ada. Tadi ada cerita tuh Kak, malah yang tidak diterima pun mau datang ya, saking antusiasnya ya. Iya. Nelfon, jadi masih mencari anu tapi sudah tidak. Memang mereka tidak diterima, tapi Tidak masih diterima. mau datang. Masih gitu mau dengan datang. semangatnya. Jadi dan itu panitia inti tetap menyuruh pulang. Iya. Padahal relawan ya. Relawan. Iya relawan, disuruh pulang. Suruh pulang. Silakan meninggalkan tempat. Dan ini memang saya aku untuk panitia ini bahwa yang memang hanya melihatnya bekerja dengan baik. Intinya gitu, membahagiakan anak bangsa. Itu aja setiap kita marikan sama-sama anak-anak adik-adik penggalang kita keluar dari zona ini, dia tersenyum bahagia keluar dari zona kita. Dan Malah itu, kalau kita harus berhitung profit, Kak Dula nih lebih banyak ya Kak, Ya. habisnya dari pedalaman sembako. Banyak. Berangkat ke sini dari tanggal 9. Berapa biaya? Termasuk penginapan di luar kemah, iya. tanggung sendiri, transport. Iya. Di Tarakan sudah 2 malam. Kalau Kak Dula apa nih? Karena semangat untuk berbagi itu ya, berbagi pengalaman ya. Karena ini tadi saya terbeban ada kata-kata hidupkan pramukamu. Oh. Kita kan yang ini edukasi itu bagi saya. Dan
ketahui Kak, untuk zaman setahun ini semua panitia yang terrekrut bekerja itu direkrut lewat JST. Mungkin pandangan teman-teman JST itu ini tidak. Semua panitia direkrut lewat JST. Nah, di dalam situ nanti ada terbagi bidang-bidang. Dan itu melalui proses seleksi ya. Iya. Luar biasa ya Kak Dula. Sampai dari pedalaman, Iya. pedalaman nunukan ya. Iya. Dari Sembakung ke Nunukan aja sudah jutaan biaya sebenarnya keluar Puluhan, kan. Kak. Puluhan. Dari kenunukannya Oh, sudah iya. jutaan ya. Iya. Sampai sini puluhan juta Kak ya. Belasan. Untuk jadi relawan. Saya dengan dia belasan. Cuman Belasan. ya itulah kepuasan, cuma mau bilang kami dari daerah, kami dari pelosok Nunukan bisa hadir Juga mau mengabdi. iya, Nah, bisa muncul di Kalau tingkat dibilang nasional. kami dari ada dari Papua. Kami mau Oh, katakan lebih ya. Lebih Itu lagi. lebih besar biaya yang mereka keluar. Mereka datang dari Papua itu tanggal 2. Wih. Tanggal 2 sudah ada di tanggal 27. ya, itu 27 Juli. Padahal itu belum yakin akan diterima atau enggak. Dia sudah datang. Sudah datang. Hmm. Pas mereka sudah mengisi link, nah memang kan mengisi link itu mereka yakin datang dan ada dari Papua. Dia teman saya tuh dari Maluku. Jadi iya dari Maluku. Jadi kami panggil dia Kapapeda. Dia datang tanggal berapa? Iya bersama dengan rombongan Sorong mereka datang itu mereka cepat karena naik kapal. Jadi yang dari Papua itu ada berapa masuk di zona kami, mereka cerita naik kapal 5 hari dulu, sudah itu naik mobil lagi berapa hari baru bisa naik kapal. Sudah itu sampai di sini, jadi mereka juga meninggalkan Jamnas nanti tanggal 20. Jadi saat ini mereka masih ada Hampir di 1 bulan ya? Cibubur, iya. Nunggu kapal lagi. Iya. Kak Mereka Tiara, masih di Cibubur nih. kalau pengalaman yang paling menarik yang jadi oleh-oleh buat Kak Tiara nih apa dari JST? Wah, nggak bisa saya cerita ya. Banyak, Nggak bisa terukur ya. nggak bisa. Kalau Kak Dula? yang paling berkesan itu kerja sama tim Kak. Kita yang masuk di dalam JSK udah tahu pelatih nasional, pelatih daerah, pengurus nasional, kita membaur semua di situ. Termasuk DKD ada gitu. Nggak ada, semua. Kita semua. Jadi nggak ada sekat-sekat Nggak bahwa ada, saya nggak nih ada. ini. Tidak ada rata, Tidak ada, membaur. tidak ada rata. Dan kebanggaan kita bisa membawa nama Kuatcap Nunukan di level Iya. nasional. Kalau Kebetulan kan kalau saya kan setiap berkegiatan karena saya berada di dalam ruangan itu selalu membawa Kuatcap Nunukan. Nunukan kayak gitu. Di mana ya Nunukan itu? Di ujung provinsi baru ya Kalimantan Utara. Oh iya wah kayak gitu. Kak Tiara sama Kak Dula terakhir, kalau dikasih kesempatan lagi untuk masuk masih JST, masih mau. Tetap mau. Tetap Tetap mau. mau. Siapa tahu apa ya? Ini kan sudah jelas ya dari Iya. Kuatcap Nunukan, keluarga Kaltara kan. Siapa tahu nanti di berikutnya ada plusnya lagi. Yang jelas kepuasan batin ya nggak bisa dihitung, nggak bisa diukur lagi. siap. Iya. Makasih Kak Tiara sama Kak Dula.